Alright, shalom semuanya, selamat datang di Sunday Live Talk Show. Dan hari ini Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kita akan kedatangan Brother Martin Sunardi. Beliau adalah seorang worshiper, seorang komposer musik rohani juga, lagu rohani. Dan di saat yang bersamaan beliau juga adalah seorang content creator yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau dan pastinya akan menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi teman-teman semua. Dan kita akan banyak discuss tentang yang namanya dedikasi dan hal-hal yang berhubungan dengan pendedikasian tersebut. So tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk ke dalam worship untuk kita menghormati hadirat Tuhan, sekaligus juga berdoa bersama-sama juga bagi bangsa kita Indonesia yang dalam 3 hari ini, yang 3 hari ke depan ini akan merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. So mari kita persiapkan hati kita berdoa memasuk ke dalam hadirat Tuhan juga, dan mempersiapkan hati kita juga untuk masuk ke dalam talk show untuk belajar satu hal yang baru lagi malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang ajaib Bapa. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu Bapa. Dan kami bangga, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau membuat kami terheran dengan perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi kehidupan kami, juga bagi kehidupan bangsa kami Bapa. Tuhan, sebentar kalau kami mau mulai talk show kami malam hari ini, kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, juga mau berbincang-bincang Tuhan bersama dengan Kak Martin. Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau hadir Tuhan dalam perbincangan kami. Engkau hadir Bapa dalam rumah-rumah setiap kami, melawat hati dan pikiran kami. Berikan kami hati dan pikiran seorang murid untuk siap belajar dan menampung hal yang baru malam hari ini. We just commit this time to your hands Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Amin. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik dan sikap kita yang terbaik, dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan Bapa, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari nyatakan Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kau Allah yang layak kami agungkan malam hari ini Bapa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari nyatakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haryana nama Yesus, Indonesia bagi-Mu Tuhan, kami rindu. Oh Tuhan, lawatlah bangsa kami, lawatlah kami. Syaralabayase karaboyarabayase. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Syaralabayaralabatakaarabayase karalamamatakaraboyase. Kami rindu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Nyatakan dari hati-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kami rindu Tuhan. Syarabaya sekaralabo. Jadikan kami. Alright, Kak Martin sudah bergabung bersama dengan kami. So, kita akan mulai perbincangan pada malam hari ini. Live ini malam hari ini. Wow, so excited. Kita tunggu. Halo, Kak. Halo. Halo, Kabar, bro? selamat. Apa kabar, Kak? Kabar baik dong. Bro, gimana kabarnya? Baik? Hai, Kak. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan bisa kedatangan Bro Martin malam hari ini. Luar biasa. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kepersediaannya di tengah kesibukannya. Mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh ini, mungkin kalau boleh tahu, akhir-akhir ini sedang sibuk apa sih, Kak? Aku lagi lagi mentor 2 tim praise and worship ya di Lampung dan di Jakarta. Wow. Gitu. Ya, terus sama pelayanan ya hari Minggu. Tapi memang sekarang lagi konsentrasinya untuk nge-build the next generation ya. Soalnya aku mikir aku udah mau apa ya? Kalau aku lagi yang di atas panggung, generasi berikutnya nggak disiapin, nanti kalau akunya dipanggil Tuhan nanti nggak ada yang nerusin gitu. Jadi prinsipnya lebih ke sekarang mempersiapkan generasi berikutnya sih gitu. Wow, ini pemikiran yang menarik sih. Cuman sebelum aku nanya ke situ, aku pengen tahu nih, Kak. Ya. Ini kan orang semua kenal seorang Kak Martin sebagai penyanyi, penulis lagu, ya content creator juga. Aku sempat lihat ada beberapa video talk show-nya juga yang menjadi berkat juga ya di YouTube. Luar biasa. Nah, cuman yang aku mau tahu nih, memang Kak Martin ini lahir dari keluarga yang memang udah kenal Tuhan sehingga membuat seorang Kak Martin ini begitu menjadi orang Kristen yang militan atau bagaimana? Oke. Kalau keluarga dari dulu Kristen ya, tapi kan berbeda orang yang tahu dan kenal ya. Mungkin kalau aku bisa bilangnya dulu mama tuh maksa kita untuk sekolah minggu, aku ingat banget sih. Tapi dulu motivasinya ya itu dia, motivasinya supaya mama nggak marah,
Terus kedua supaya dapat selipan Alkitab zaman itu tuh, selipan Alkitab zaman itu kan gambar Tuhan Yesus gitu kan, itu kayak senang banget tuh dapat itu gitu loh. Jadi nggak ada Oh, motivasi terlalu bagaimana gimana gitu ya. Tapi ya sering berjalannya waktu, buat aku pengenalan akan Tuhannya itu perjalanan secara pribadi ya, spiritual secara pribadi sampai akhirnya bisa bisa punya panggilan dan juga sampai sekarang melayani Tuhan. Kurang lebih kayak begitu sih, Bro. wow. Jadi itu semua memang berawal dari sekolah minggu aja atau memang ada momen tertentu di mana it change kehidupan seorang Kak Martin ini dari yang tadinya mungkin sekedar hanya melihat gambar selipan Alkitab dan lain Hmm. sebagainya ke sekolah minggu yang lama-lama bisa jadi rutinitas doang atau Mhm. eh, itu berubah perlahan-perlahan atau ada peristiwa tertentu yang benar-benar kayak change it all gitu loh secara drastik gitu. Sebetulnya kalau sekolah minggunya kan tuh pondasi ya sebetulnya ya. Buat aku Hmm. nih kalau kalau di sini ada yang nonton jadi orang tua, jadi papa dan mama, nggak salah banget kalau kita seperti kelihatan memaksa anak kita untuk ikut ibadah gitu loh. Nggak Oke. salah banget. Karena buat Oke. aku anak kecil itu belum bisa diajak diskusi tentang kebenaran, makanya kita perlu perlu masukin mereka tentang nilai-nilai dari Tuhan Yesus dan juga tokoh-tokoh di Alkitab ya, which is buat aku tuh jadi pondasi awal sih. Jadi one Hmm. day kayak aku nih karena dulu di sekolah minggu udah banyak denger cerita-cerita di Alkitab. Kalau Hmm. anak-anak kan dulu taunya kan Daniel di Gua Singa, terus Ya, Daud ya, versus ya. Goliat kayak gitu-gitu ya. Itu Betul, kan betul. itu jadi pondasi banget tuh. Once Hmm. aku sempat Badung pun jadi keingetnya ke awal-awal itu gitu loh. Tapi yang bikin aku Hmm. jadi kenal kenal Tuhan pun bukan gara-gara sekolah minggunya ya. Jadi kayak aku bilang tadi Oke. kenal sama tahu kan beda. Nah, tuh pas sekolah minggu tuh cuma Benar. tahu doang karena disuruh orang tua gitu. Kayak gitu. Tapi pengenalannya ada cerita tersendiri itu yang seru banget sih sebetulnya sih. Nah, itu kenalnya gimana itu dari tahu jadi kenal gimana caranya itu? Oke, aku tuh dulu badungnya minta ampun, Bro. Badungnya minta ampun. Jadi Dari sejak aku umur tuh berapa itu eh, Badungnya? umur berapa ya kayak eh Badung sih memang dari kecil Badung kali ya, laki-laki lah ya Oke, Macan ya, oke, oke, anak Badung gitu ya. Tapi yang oke, yang menarik oke. adalah waktu pas Hmm. papa tuh usahanya bangkrut waktu itu. Usaha papa bangkrut tahun 98, itu rumah mau disita sama bank, terus kita hampir nggak bisa sekolah, punya hutang sama bank banyak banget. Nah tapi Oh, waktu itu yang krisis bikin aku moneter. betul krisis moneter tahun itu. Tapi yang bikin aku bete waktu itu adalah aku ngeliat papaku cuma ngelakuin 3 hal. Makan, tidur, nonton. Itu yang dia selalu kerjakan. Kesel banget kan zaman itu film tuh Hmm. telenovela ya waktu itu ya. Rosalinda, Marimar gitu, Esmeralda gitu. Zaman itu. Nah, Oh, oke. aku tuh mikir kalau lo jadi papa, lo boleh stres. Nggak ada yang salahin lo stres, tapi jangan sampai stresnya lo itu keterusan sampai lo nggak mikirin keluarga lo. Gitu. Nah, dulu tuh Hmm. aku ngelihat papa tuh keselnya setengah mati sampai kepahitan karena aku ngelihat itu dia yang mesti fight buat kita at least sampai aku sama adekku lulus SMA itu mamaku. Mamaku itu dari 17 tahun osteoporosis. Ya. Nah, Oh, mama tuh yang mesti kerja mati-matian, masak dari pagi sampai siang, terus jam 3 pagi udah pergi lagi ke pasar untuk beli barang, terus masak lagi itu dia lakukan setiap hari at least sampai kami lulus SMA. Karena kalau papa kan diam aja di rumah gitu karena semakin aku ngeliat mama yang fight seperti itu, gantiin perannya papa, aku ngeliat papa yang kayak gitu jadi makin malas dan benci banget sama dia. Dan akhirnya itu makin 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 bikin aku berontak di rumah karena kita nggak nemuin surga di rumah, kita cari surga di luar gitu loh. oh, Iya dong, wow. kalau kalau Ya, keluarga ya, bener ya, kan, ya. kalau keluarga True, bener anak-anak tuh nggak bakal cari surga di luar. true sih. Sama Ya, ya. sama seperti suami, kalau suami ngerasain surga di rumah, nggak bakal suami cari surga di luar. Begitupun sebaliknya, kalau istri temuin surga di rumah, nggak bakal cari surga di luar. Nah Betul, waktu itu betul. aku nggak nemuin surga di rumah, aku cari surga di luar. Sayangnya surga yang di luar itu salah gitu. Hmm. Aku gabung sama geng motor waktu itu, aku melakukan free sex, aku ngelakuin hal-hal yang nggak bener, aku melukai orang karena kita gabung geng motor ya waktu itu kita berantem sama geng motor, bacok orang, nyolong motor, wah semuanya dilakukan seperti itu. Sampai akhirnya titik-titik baliknya adalah pacarku hamil waktu itu.
Aku hamilin Ah, pacar aku. itu Jadi yang umur denger berapa, Kak? Pas umur berapa itu? umur Sampai itu semua, geng motor dan sampai pacarnya itu hamil itu. itu tahun berapa? Tahun 90-an lah, 96, 97, 98-an, 97, 98-an lah kurang lebih Wow. gitu. Itu pas aku SMA kok, aku inget banget. Oh, It, SMA. Wow, oke. SMA, pas SMA. Nah, makanya waktu itu kita karena takut tahu pacar aku hamil, kita kabur dari rumah waktu itu. Kita kabur Oh. ke satu tempat, terus singkat cerita, Hmm. karena dulu aku nggak deket sama orang tua, dan aku deketnya sama pacarku ini doang nih, akhirnya satu-satunya yang menjadi kesayangannya aku diambil sama Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan katakan Allah itu Allah yang pencemburu kan. Ya. Sama seperti Abraham, waktu kalau baca kitab Kejadian pasal 22 tuh udah bilang sangat jelas banget, persembahkanlah anakmu yang kau kasihi. Nah, Yes, itu betul. jangan pernah lupa loh. Ya, 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 Ikatan ya. yang kau kasihi itu mungkin banget Abraham jadiin Ishak jadi nomor satu dibanding Tuhan, makanya diminta mempersembahkan juga. Could be kan, it could be, bisa aja. Could be, ya, ya. Iya, Could nah be. makanya sama waktu itu aku jadiin apa ya, jadiin pacarku ini tempat paling utama dibanding Tuhan ya, dan itu diambil sama Tuhan gitu loh. Nah singkat cerita akhirnya aku seperti orang nggak punya pegangan, hidup hidup udah nggak bener, nggak punya pegangan, sampai akhirnya aku overdosis narkoba, aku pakai putau waktu itu. Wow. Sampai akhirnya dokter vonis aku udah nggak ada karena keracunan putau ya. Overdosis apa? Karena aku dulu nyuntik ya, soalnya aku nyuntik. Terus Oh. dokter bilang aku udah nggak ada. Jadi orang yang teman-teman lihat nih divonis dokter udah meninggal karena overdosis putau gitu. Tapi justru inilah titik balik aku untuk datang sama Tuhan. Titik baliknya adalah aku ngelihat cahaya yang terang banget, mukanya nggak kelihatan dengan tangan terbuka, dan dia bilang gini, Martin, mengapa kamu menganiaya aku? Kata-katanya Oh, jelas banget, yes. dia seperti itu. Wow. Sampai Oh. akhirnya, aku ingat banget, dosa demi dosa itu terlihat semuanya, dan akhirnya aku cuma bisa tertunduk, tetapi perkataan Tuhan yang aku nggak pernah lupa sampai hari ini, engkau akan kupakai menjadi alatku, sehingga setiap orang yang mendengar perkataanmu, orang-orang akan diberkati. Dan saat itu juga, aku hidup kembali, aku denger banget mamaku masih nangis saat itu, karena dokter udah vonis aku udah nggak ada gitu ya. Tapi itulah dia, titik balik aku akhirnya bisa kenal Tuhan, pertobatan yang sesungguhnya, sampai akhirnya Tuhan panggil aku, tahun 2005, kita buat sebuah band rohani, namanya Inside Band, terus ya udah, the rest is history, sampai sekarang, gitu. Wow. Oke, ini mungkin sedikit sedikit diskusi di yang tadi ya, kayak karena Boleh. somehow itu kita nggak tahu ya, mungkin kakak atau mungkin dari aku, tapi kita nggak ada yang tahu bahwa malam hari ini bisa jadi ada orang yang somehow bisa relate nih dengan Ya, story-nya kakak ini gitu loh, dan mungkin boleh. dengan mendengarkan ini ya mereka bisa merasakan jamahan tertentu melalui story ini gitu loh. Dan Amin. aku mau tahu gitu kak, setelah kakak tadi bilang orang yang kakak kasih, yang kakak paling sayangi pada waktu diambil Tuhan, itu kan pasti secara mental itu nggak akan enak sama sekali kan, pasti sakit, pasti kacau Betul. balau. Nah, Betul. siapa yang introduce kakak di tengah kegilaan rasa nggak enak itu ya? Karena banyak orang aja putus pacar aja atau nggak Hmm. dapet gebetan aja itu pasti rasanya kan udah, ya Ya, udah tahu sendiri lah anak-anak muda kan like how gitu loh rasanya. Nah, ya. tapi ini bener-bener udah sayang sebegitunya bisa lost terus Hmm. sampai bisa masuk ke putau, itu gimana caranya? Apa karena memang udah benar-benar frustasi terus iseng-iseng nyari nyuntikan, atau ada yang memperkenalkan ke situ? Oh, kalau pakai narkobanya mah waktu lagi geng motor jalan terus. Sebetulnya Oh. memang memang udah make. Hmm. Jadi itu hal yang dilakukan bersamaan. Jadi apa, awalnya semua tuh gara-gara papa, sampai akhirnya hal-hal yang tidak baik dilakukan semuanya. Gitu. Jadi aku nyabu, aku inek, aku minum, semuanya aku lakukan sampai akhirnya ya karena udah frustasi ya kehilangan orang yang disayangin, aku pakai yang paling parah waktu itu karena putau dan nyuntik. Nyuntik kan langsung ke darah kan. Nah itu Iya, iya, iya. dosisnya udah melebihi dari yang biasa aku pakai, dan akhirnya overdosis gitu. Wow. Itu pas lagi zaman-zamannya pelarian itu bersama dengan pasangan dan kemudian kakak mulai suntik yang overdosis itu, sebelum suntik ya. Itu keluarga ada yang tahu atau pura-pura nggak tahu atau gimana tuh kak ceritanya sampai bisa karena nggak mungkin kan waktunya cuma 1 hari gitu bisa terjadi semua, Enggak. pasti take days atau months mungkin juga, atau Ya, mungkin
ya kayak gitu kan minggu atau bulan kan. Nah, keluarga cariin nggak tuh pas masa-masa kayak gitu? Mungkin karena keluarga tahu ya, aku tuh berandalan banget di luar gitu ya. Mungkin ya. Jadi mereka tuh juga takut, satu. Terus kedua, aku ingat banget mamaku pernah pergokin pipet. Jadi kalau dulu tuh kita kalau pakai sabu-sabu, bongnya itu kita taruhin pipet buat nyedot asapnya. Jadi kalau zaman aku tuh ada dua. Jadi pakai aluminium foil, ditaruh sabunya di atas aluminium foil, terus kita bakar, terus keluar asap, nah itu kita sedot pakai bong. Nah, tapi udah agak lebih modernnya, cuman pakai pipet ditaruh di dalamnya terus dibakar langsung kesedot. Kayak gitu. Nah, mamaku nemuin pipetnya itu, pipet dari kaca itu. Oh my God. Gitu. Jadi tapi tetap namanya orang tua denial lah ya. Mereka Hmm. nggak nyangka orang dari dulu disuruh sekolah minggu, disuruh ke gereja, mana mungkin gitu. Denial lah. Tapi deep down aku tahu mereka tuh udah sadar aku tuh pakai, tapi mereka udah bingung mereka mau ngelakuin apa karena orang zaman dulu kan beda sama orang zaman sekarang ya, orang tua zaman dulu ya. Kalau Hmm. kegonjang dikit anaknya mau gimana, mereka bingung mesti ngelakuin apa gitu. Apalagi mamaku sama papaku tuh jauh banget umurnya sama aku gitu. Jadi mereka nikah tahun 68, baru punya aku tahun 82. Jauh Oh banget, wow. makanya Ya ya jauh ya. sekali gitu. Makanya Wow. mungkin mereka juga bingung harus berlaku apa nih. Terus anaknya juga badungnya minta ampun. Mereka bingung lakukan seperti apa. Gitu sih mungkin. Wow, oke. Nah, berlanjut dari semuanya itu ya. Pada saat hal itu terjadi itu sama sekali nggak terbersih gitu kayak cerita sekolah minggu kah atau semua yang kakak pernah tahu mungkin tentang Tuhan Yesus kah dan itu nggak pernah terbersih atau bagaimana tuh kak? Kan sama di memori memori pikiran kita kan pasti ada dong kerekam Betul. dong sedikit-sedikit. Itu gimana? Nggak pernah terbersih sama sekali ya pas lagi putau atau pas lagi kayak gitu-gitu kak? Terbersit sedikit, tetapi tingkat rasa sendiri dan Hmm. penolakan itu lebih besar daripada rasa yang aku rasakan waktu sekolah minggu itu gitu. Jadi mikirnya udahlah, kalau gue udah nggak bisa bareng-bareng sama dia, udahlah buat apa gue ada di sini gitu. Lebih ke sana dulu mikirnya gitu. Tetapi buat aku itu hal yang apa ya, hal yang harusnya bisa dihindari kalau kitanya kenal sama Tuhan, karena sebelum kita sadar kita diberikan jodoh sama Tuhan, yang harus terpenting kita kerjakan adalah kenal yang ngasih jodohnya dulu Hmm. gitu. Nah dulu saya nggak kenal siapa yang ngasih jodohnya saya cuma asal pilih, asal tangkep, saya pasin ke tulang rusuk saya. Ternyata saya rasa masuk nih, tapi ternyata masuknya maksa nih gitu. Hmm. Sampai akhirnya ya karena itu mungkin bisa melukai saya, bisa bikin saya sakit, ya diambil lah tulang rusuk itu dan digantikan dengan yang lebih baik ya, which is istri saya sekarang. Kayak gitu. Wow. Wow. Nah, terlepas semua itu, Kak, pas mulai membuat band rohani gitu, Kak, is it terjadi dengan begitu saja kayak langsung sembuh, langsung pulih, langsung oke, saya mau mulai nih bikin band rohani langsung atau bagaimana proses sampai terbentuknya band itu? Kan nggak mudah tuh membentuk membentuk band biasa aja nggak mudah secara Hmm, sekuler, lagi band ya. rohani itu gimana bisa terpikirnya gitu sampai terbentuk itu? Karena memang dari aku masih SMP aku udah main musik. Ya, dari Oke. kecil tuh udah main musik dari SMP lah. Aku dulu Hmm. main drum Hmm. gitu kan, Hmm. ngeband lagu-lagu Nirvana, lagu-lagu grunge lah gitulah dulu lah. Nah, sampai Hmm. akhirnya aku ingat banget 2000 itu, tahun 2000 aku bertobat, aku jadi full timer tahun 2002, jadi youth pastor waktu itu. Terus tahun 2000, aku lupa tahun berapa gitu, 2005 atau kalau nggak salah. Tuhan kasih visi jelas banget, jadi berkat ke bangsa-bangsa. Nah, aku mikir waktu itu, kalau jadi full timer berkat ke bangsa-bangsa ya nggak mungkin dong kan. Biasanya kalau full timer kan cuma diem doang di satu tempat Benar, gitu. benar. Tetapi itulah, kita nggak ada yang tahu ya cara pikirnya Tuhan. Kita nggak bisa ngukur jaraknya Hmm. bumi ke langit gitu, kita nggak bisa. Tetapi itu dia, caranya Tuhan memang luar biasa banget sih. Sampai akhirnya ya sekarang aku ada di posisi sekarang, jadi pakai Tuhan, dipanggil Tuhan, dan udah melayani kemana-mana semua gara-gara kita patuh pada apa yang pada apa yang Tuhan taruh di awal. Makanya kalau mau menang teman-teman gampang. Kuncinya ikutin aja aturan main. Sama kita kayak main game nih. Pasti ada aturan Hmm. mainnya dong. Nah, buat aturan Betul. main itu buat apa? Buat menang. Ya udah, kalau mau menang sama-sama dengan Tuhan, ikutin aja aturan mainnya. Nggak perlu ngerti, nggak perlu tahu, cuma satu dikerjain. Percaya aja. Tuhan akan bawa pada menangan kepada kemenangan. Gitu. Wow.
Wow. Hmm. Ini kan Kak, membuat lagu semua segala macam kan bukan satu hal yang mudah juga gitu. Nah, apa yang menginspirasi Kakak gitu dalam penulisan lagu-lagu itu semua bahkan sampai kepada detik ini gitu, segitu banyak Oke. lagu yang diciptakan. Kalau dulu ya, dulu awal-awal ya biasanya by mood ya. Biasanya orang orang tuh gampang sekali menulis lagu gara-gara sakit hati, patah Hmm. hati, ya dong. Biasanya Hmm. kan kayak Hmm. begitu tuh. Nah, Hmm. dulu yang aku rasakan gara-gara baru bertobat kan cinta mula-mula tuh. Tulis ini, Hmm. tulis itu, tulis ini. Nah, tapi kan dulu kan nggak pede. Aku Hmm. bertobat tahun 2000, aku mulai tulis lagu, terus ada teman-teman gereja waktu itu, Tin dengerin dong lagunya, nggak pede, sampai akhirnya ternyata lagu jadi berkat. Habis itu mulai ada percaya diri sampai akhirnya tahun 2004 ketemu sama teman-teman, terus akhirnya kita sepakat bikin band rohani, terus 2005 kita bikin album, sampai akhirnya sekarang gitu. Memang nggak mudah prosesnya, panjang, tetapi aku percaya apa proses demi proses dilewati, tujuannya untuk bikin kita dewasa sampai seperti sekarang gitu. Pernah nggak sih dapet cibiran Kak, kayak sebagai mantan pecandu narkoba, buta kayak gitu dan dengan mungkin semua history yang pernah ada gitu, pernah nggak kayak dapet cibiran kayak so rohani lu, so gini lu atau biasa-biasa aja gitu? Oke, kalau di gereja sih enggak ya. Justru orang-orang kalau di gereja, kalau kita kesaksian, kita menang ya, maksudnya dimenangkan, bertobat, mereka tuh excited kan dengernya. Oh iya Tetapi pasti. teman-teman geng motor aku dulu itu yang Hmm. mencibir gitu. Hmm. Jadi kalau aku deketin mereka, mereka bilang, "Woi, hati-hati lu, ada Martin lu, mau diajak tobat lo semua," gitu. Jadi dicibir-cibir kayak begitu. Tapi kalau ke gereja kesaksian, mereka antusias banget, malah mereka mereka salut, bisa bisa dipanggil Tuhan, dan akhirnya meninggalkan yang lama jadi Martin yang baru. Gitu. Kalau cibiran ada, tapi di luar orang-orang yang percaya ya. Gitu. Oh. Nah ini kan kisah hidup kakak nih sama mirip juga dengan pendedikasian kita sama Tuhan kan kak. Ya, Kalau ya. buat seorang Kak Martin sendiri gitu kak, mendedikasikan hidup buat Tuhan itu seperti apa sih gitu gambarannya? Mendedikasikan diri buat Tuhan nih, buat aku tuh kayak ngikut ngikut seorang pemimpin yang pemimpin kerjakan. Pemimpin yang baik itu kan bukan pemimpin yang asal tunjuk dan asal ngomong. Pemimpin yang Hmm. baik itu giving a life example, ngasih contoh dan juga ngajak nongkrong gitu. Hmm. Karena cara kepemimpinan aku sama tim yang aku build itu seperti itu. Jangan pernah Hmm. merasa kalau kita jadi seorang pemimpin, kita merasa punya hak atau mungkin merasa lebih baik daripada mereka semua gitu. Jangan pernah ngerasa kayak gitu, karena somehow one day kita bisa belajar sesuatu loh dari orang-orang di bawah kita. Aku ingat banget, aku pernah belajar nulis lagu dengan tema yang unik malah sama orang-orang yang dari gereja doang, yang dari aku tuh ngajar songwriting class, diundang satu gereja gitu. Waktu diundang ke gereja malah aku belajar sesuatu sama orang yang aku ajarin malah. Jadi Wow. sebetulnya waktu kita mau ikutin path-nya Tuhan atau jalannya Tuhan, yang paling terpenting adalah jangan ngerasa paling jago, ngerasa paling bisa, ngerasa paling senior. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja buat kita semakin berkembang. Buat aku dedikasi itu nggak ngomongin soal soal kitanya mau dibawa terus naik, tetapi bagaimana kita dibentuk sama Tuhan. Gitu. Wow. Nah, kalau kita ngomong soal dibentuk proses segala macam kan proses dibentuk itu kan sebuah hal yang tidak enak ya, walaupun itu dalam Hmm. pendedikasian sekalipun gitu. That's right. Bagaimana cara kita menghadapi proses pembentukan itu gitu loh? Karena somehow rasa sakitnya dibentuk itu bener-bener terkadang tuh kayak penuh luka, penuh goresan dan lain Hmm. sebagainya. How to manage it gitu rasa sakit itu ketika di proses dan dibentuk itu. Ingatnya satu aja, satu yang mesti kita tanamin tiap kali kita dibentuk itu kita dibuat untuk naik kelas. Hmm. Kalau kita lewatin ujian itu, kita pasti bakal tinggal kelas. Nggak ada satupun orang waktu sekolah dulu mau tinggal kelas. Aku tuh 2 kali nggak naik kelas. Ya, bukan Wow. gara-gara bodoh ya, bukan. Gara-gara Hmm. gurunya sayang banget sama aku soalnya. Udah nak, jangan naik nak, di sini dulu aja nak gitu loh. Nah, itu malu banget loh. Aku nggak naik kelas Hmm. 2 kali itu malu banget. Nah, Ya. itulah alasan Tuhan kenapa Tuhan membentuk kita, ngasih kita ujian. Kan ujian pembentukan tuh biasanya dimulai dari kadang-kadang ujian atau cobaan seperti itu kan. Nah, satu hal yang mesti kita tanamkan sebetulnya dalam hati kita, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita itu bukan buat menjatuhkan kita, tapi buat mendewasakan kita.
gitu loh. Semakin levelnya tinggi, kita semakin dewasa. Semakin kita dewasa, kita akan punya tanggung jawab. Semakin kita punya tanggung jawab, kita punya respon yang benar atas setiap apa yang terjadi di kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi dibentuk sama Tuhan, ya ikutin aja jalan mainnya Tuhan. Kayak aku bilang tadi, semua ada aturan mainnya. Yang perlu kita lakukan satu, ikutin aja aturan mainnya. Percaya aja. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, pasti akan mendatangkan kebaikan. Kurang lebih kayak Amin. begitu. Amin. Nah, tapi kalau kita ngomong soal proses gitu ya, Kak, pembentukan. Mm-mm. Sebenarnya pembentukan dan proses itu ada akhirnya nggak sih, Kak, di dalam kehidupan ini? Atau memang akhirnya itu benar-benar kayak pas kita menutup mata kita untuk terakhir kalinya di dunia ini, itu adalah akhir dari pembentukan kita? Ya. One day ada yang nanya sama aku ya, waktu one of my good friend ya, Radit meninggal Hmm. ya dipanggil Tuhan ya. Ya, ya, Dia, ya. dia ada yang nanya begini, Hmm. kenapa sih orang baik dipanggil Tuhan? Iya, betul, ya, ya. Kenapa orang baik dipanggil Tuhan? Aku nggak bisa ngomong Hmm. yang lain, cuman ini dong aku bilang. Karena tugasnya udah selesai. Wow. Setiap kita yang masih hidup, berarti tugas kita belum selesai. Makanya teman-teman semua di sini yang join, penting untuk cari tahu tugasnya kita di dalam dunia apa. Karena Tuhan nggak ciptain kita iseng-iseng. Di hari terakhir dia mungkin lagi nongkrong gitu di Taman Eden gitu ya. Ngapain ya gue ya? Nggak ada kerjaan nih gue. Bikin manusia? Enggak. Bahkan kalau bro mau tahu ya, aku percaya gini. Kenapa manusia diciptakan paling terakhir? Kalau manusia paling penting, kenapa manusia diciptakan paling terakhir? Aku pernah tanya sama Tuhan begitu. Tuhan, kalau kita paling utama, ya kan, nggak ada makhluk spesial seperti kita. Waktu Tuhan ciptain tanaman, kan makhluk hidup cuma ada 3. Makhluk hidup, Ya. tanaman, hewan, dan kita. Tanaman, binatang sama kita. Iya kan? Waktu Tuhan Yes, ciptakan tumbuhan, Tuhan bilang jadilah. Waktu betul, Tuhan ciptakan hewan, Tuhan bilang jadilah. Tapi Tuhan betul. waktu ciptain kita nggak bilang jadilah. Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Bentuk. Betul. Iya dong, berarti kita kan spesial banget nih. Yes. Kalau kita spesial, kenapa dibikinnya terakhir? Aku pernah tanya sama Hmm. Tuhan. Hmm. Tahu nggak? Tuhan ingetin apa? Tuhan ingetin ayam goreng KFC. Tuhan ingetin ayam goreng KFC. Memang kadang-kadang kalau ikut Tuhan tuh lucu. Tuhan tuh suka Hmm. guyon deh. Bukan suka bercanda. Nah, aku bingung. Apa Hmm. hubungannya penciptaan kita itu dengan ayam goreng KFC? Ternyata Hmm. kita itu kalau makan ayam goreng KFC, itu bagian terbaik tuh apanya ayam goreng KFC? Kulitnya. Kulitnya dong. Bener Iya. kan? Banyak orang-orang nih kalau lagi makan goreng KFC, kulitnya dipisahin dulu, makan yang paling terakhir. Betul. Bener gak? Iya, iya, iya. Save the best for the last. For the last. Iya dong, bener dong. Nah, Iya, iya, kita iya. juga sama. Tuhan juga save the best for the last. For the last. Wow. Jadi kita tuh paling terbaik, diciptakan paling terakhir. Makanya Tuhan gak main-main waktu ciptain kita. Dia tuh tahu maksud dan tujuan kita. Nah, makanya itulah kenapa kita harus cari tahu apa panggilan kita, apa fungsi kita di dunia ini. Supaya waktu proses itu terus terjadi, kalau tadi ditanya, sampai kapan? The bad news is, itu akan selalu terjadi. Itu selalu terjadi. Goalnya apa? Goalnya itu Matius 5:48. Karena itu hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Jadi yang Tuhan cari adalah keserupaan. Itu goalnya kita. Kalau kita udah semakin serupa dengan Kristus, berarti tugas kita udah selesai. Dan kita dipanggil balik kepada Tuhan. Gitu. Wow, amazing. Tapi dalam proses kita ya, Kak, dalam pendedikasian, katakanlah kita berdedikasi di kantor dan sebagainya, semua kan ada dorongan-dorongan di kanan dan di kiri. Nah, apalagi Betul. dengan Tuhan. Kalau kita mau dedikasi dengan Tuhan juga kan, pasti dorongan dunia dan yang sekitarnya itu membuat kita kan kayak jadi terombang-ambing terkadang, jadi termundur lagi gitu. Gimana sih cara kita ya, khususnya mungkin anak-anak muda gitu, untuk menjaga diri kita dari dorongan-dorongan dunia yang membuat kita tidak berdedikasi gitu sama Tuhan. Oke, cara paling gampang bro, dulu aku ingat banget salah satu cara aku kerjakan supaya aku bisa terlepas dari pakai narkoba lagi adalah tinggalin lingkungan yang salah. Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Supaya kita bisa punya gaya hidup yang baru, yang baik, tinggalin lingkungan yang lama. Bukan berarti kita jadi orang yang merasa paling benar, terus tidak mau bersatu dengan orang-orang berdosa. Jangan, bukan begitu maksudnya. Tetapi gini, sebelum lo pastikan diri lo siap untuk bergaul dengan orang-orang berdosa, untuk menginspiring mereka, pastikan diri lo tuh benar dulu dan kuat dulu dan punya fondasi yang benar dulu. Makanya punya komunitas yang benar tuh penting. Kenapa aku bukan bilang komunitas yang baik? Karena yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik.
Gini, Amin. kemarin Yes. aku tulis di Instagramku begini, penerimaan yang menjerumuskan, ya, penerimaan yang menjerumuskan akan lebih, penolakan, taruh aku ingat-ingat, penolakan yang menyelamatkan lebih baik daripada penerimaan yang menjerumuskan. Wow. Ya dong, banyak dari kita tuh ingin menerima, kan kita pengen menerima banyak orang aja, tetapi Benar. kita tidak mengarahkan mereka buat berubah. Contohnya, sorry banget kalau di sini ada yang gay or lesbian. Gitu. Sorry banget, saya tidak against kalian, enggak. Ya, ya. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita terima mereka. Gitu. Benar. Kita terima, Setuju. orang berdosa pun diterima, tetapi kita mesti ngarahin mereka ke arah yang lebih benar. Benar. Jangan cuma Ya. terima-terima doang, karena Nggak kalau bisa. kita terima orang berdosa, tapi kita tidak mengarahkan mereka buat berubah, kita adalah orang yang lebih jahat daripada orang yang menolak mereka. Why? Kenapa? Karena orang yang menolak mereka udah kasih tahu ke mereka, lu salah, lu mesti berubah. Lu salah, lu mesti bertobat. Lu salah, lu mesti hidup benar. Tetapi orang yang menerima doang, tidak ngarangin buat berubah, itu seperti bilang gini, nggak dosa, nggak apa-apa, lu ada gue kok, gue bakal temenin lu mulu. Jadi seperti itu. Penerimaan yang penolakan yang menyelamatkan lebih baik daripada penerimaan yang menjerumuskan. Gitu. Jadi kita mesti punya komunitas yang benar. Jangan hanya komunitas yang baik, karena yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik. Walaupun kadang menyakitkan, gitu. Kan kenyamanan kita kayak dikoyak tuh. Oh, siapa sih yang nggak suka nyaman? Siapa sih nggak suka aman? Semua pengen aman dan semua pengen nyaman. Tetapi Yes. waktu kenyamanan kita itu bikin kita nggak kemana-mana, itu yang kadang-kadang Tuhan sengaja jorokin supaya kita keluar dari zona nyaman kita dan kita naik level. Kalau bro baca Ulangan 32 ayat 11 itu dibilangin, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, terbang mengelilingi anaknya. Nah, mamanya, jadi kalau kita tahu di firman itu ada Raja Wali dan isi sarang. Goyang bagikan isi sarangnya kira-kira siapa? Kita. Anak-anaknya dong. Iya dong. Yes. Kan burung Raja Wali ada isi sarangnya. Isi sarangnya itu pasti kan ini dong, anak-anaknya. Nah, Betul. kalau firman Tuhan katakan digoyang bangkitkan, berarti anaknya diapain? Dijatuhin. Betul nggak? Ya. Betul. Nah, bayangin. Sarang burung Raja Wali itu adanya di atas gunung, di atas bukit, bukan di atas pohon. Kalau di atas pohon namanya burung perkutut. Ya. Iya, Burung iya, Raja iya. Wali itu tinggi di atas gitu. Nah, kalau sengaja dijatuhin begitu, berarti kan sudut pandang anaknya mikir begini. Wah, nyokap gue mau matiin gue nih. Nyokap gue mau bunuh gue nih. Tetapi mamanya punya pikiran begini, kalau gue selalu kasih makan anak gue dan gak push mereka untuk belajar terbang, mereka akan terus bergantung sama gue dan mereka gak bisa terbang. Ya dong, di sini ada dua sudut pandang. Ada sudut pandang anaknya, ada sudut pandang mamanya. Mamanya, Nah, betul. anaknya nggak tahu sudut pandang mamanya, walaupun itu yang terbaik. Nah, seringkali kita begitu juga sama Tuhan. Kita nyaman, disarang, nggak mau kemana-mana, dikasih makan terus sama Tuhan, diberkati Tuhan terus. Tapi one day Tuhan bilang gini, wah ini kalau gue giniin terus sih anak gue nggak bakal berkembang nih, nggak bakal naik kelas nih. Mau nggak mau, percayalah Tuhan mau nggak mau ngedorong kita. Tapi dengan sebuah tujuan, supaya kita akhirnya bisa terbang, akhirnya bisa mandiri, dan akhirnya kita bisa naik kelas. Kurang lebih kayak begitulah. Wow, wow. Kak, oke, terlepas dari semua hal itu ya, Kak. Mungkin dari setiap karya yang Kakak tulis, lagu gitu segala macam, Kak. Ya balik ke lagu-lagu yang Kakak tulis itu, Kak. Pernah nggak sih ada yang mengisahkan kayak yang tercipta gitu dari kisah hidup Kakak tertentu atau kayak dari pergumulan hidup tertentu gitu? Atau Ada dong, ada. ada? Ada banget. Jadi, aku pernah tulis Wow. judul lagunya Seputih Salju itu kayak apa ya? Kayak intinya lagu itu nggambarin kesempatan kedua. Nah, itu aku tulis setelah aku Tuhan bangkitin lagi. Tuhan berikan kesempatan kedua itu. Gitu. Tapi itu nggak pernah dipublish ya, karena buat aku kata-katanya terlalu personal, terus terus lagunya juga zaman itu agak terlalu idealis, notasinya ya. Jadi antara notasi oktav rendah ke oktav tinggi itu, kalau kita songwriting
aku akan ajarin tuh kalau bikin lagu tuh, kalau buat yang konsumsi jemaat, notasinya jangan terlalu jauh antara oktav rendah ke oktav tinggi. Itu bikin jemaat susah ngikutin gitu loh. Tapi waktu itu aku tulisnya itu kisah perjalanan hidup aku gitu. Kayak gitu. Pernah kok, pernah banget. Wow. Nah, tadi kakak pada awal sempat bilang bahwa sekarang pengen ngebangkitin generasi-generasi gitu. Ya, Sejak kapan sih pemikiran itu muncul gitu dalam benak kakak gitu bahwa pengen nih ngebangkitin orang-orang baru, kali aja kalau misalnya satu kali gua nggak ada, masih ada yang melanjutkan ini bidang praise and worship katakanlah ya, yang ya. seperti itu kerohanian ini gitu. Sejak kapan ini terbersih gitu? Sebetulnya dari semenjak eh, band aku dulu berdiri ya, kita udah mikirin generasi berikutnya untuk apa? Untuk berkembang karena kita dulu sempat punya sama apa label sendiri lah, labelan lah ya, gitu loh, Oh, labelan yang namanya Insight Record waktu itu tujuannya satu, kita mau tiap kali kita pergi pelayanan kemana kita lihat ada band. Zaman itu kan tahun 2006, 2005 itu kan yang naik tuh band. Kalau sekarang kan Praise and Worship Team. Dulu praise and GMB, worship. One Ya, Way, White Dog dan segala betul. macamnya dulu. Betul. Ya, itu zaman itu begitu. Nah, makanya aku tiap kali pelayanan kita lihat nih, wah, tim PW-nya ada band nih segala macam. Kita suruh kirim demonya ke kita, terus nggak lama gitaris aku waktu itu bikin label namanya Warehouse Music. Nah, Hmm. itu penyanyi-penyanyi yang bagus-bagus kita bikinin album dan mereka bisa 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 jualan album mereka dan mereka bisa dikenal gitu. Itu udah dari dulu. Tetapi kalau makin kemari, aku sadar ternyata karya terpenting bukan berupa album doang, tetapi karya terpenting ternyata harus dibangun dalam keintiman dan juga sikap yang benar gitu. Hmm. Bikin album yang bagus tuh gampang, Bro. Gampang banget. Iya. Asal Hmm. ada uangnya pasti bisa jalan. Tetapi untuk Hmm. bisa menciptakan generasi berikutnya yang punya skill yang baik, tetapi attitude yang benar dan juga spiritual yang baik, itu harus di-maintain pelan-pelan gitu. Karena kita sadar ya, banyak orang juga tiba-tiba misalnya keluarin karya terus tiba-tiba Tuhan uh, bikin dia jadi dikenal gitu ya, besar gitu. Hmm. Nah, itulah yang jadi harus hati-hati karena seringkali star syndrome itu membuat kita jadi lupa segala-galanya. Nah, Hmm. itu yang selalu aku tularin kepada anak-anak aku mentor, bila aku selalu ingetin, aku pernah tulis lagu judulnya Seharusnya. Kata-katanya begini, Hmm. seringkali ku merasa terlena dengan talenta yang kau berikan. Tanpa sadar, ku mencuri kemuliaan yang harusnya ku berikan kepadamu. Jadi seringkali tuh kita fokus sama talenta yang Tuhan kasih, sampai kita lupa sesungguhnya waktu pujian itu datang, kita tidak sedang memberikan kemuliaan kepada Tuhan, tetapi kemuliaan ini kita bagi dua dengan kasih ke diri kita dan ke Tuhan. Gitu. Oh, Itu yang selalu aku ingetin sama anak-anak aku mentor supaya jangan punya skill yang bagus doang, tetapi punya attitude yang benar dan juga bisa punya spiritual yang benar. Karena kalau tiga hal ini jalan, percayalah engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Gitu. oh. Nah, tapi bagaimana cara mencari orang-orang di mentor itu emang kakak sendiri yang cari atau gereja itu sendiri yang kemudian memanggil kakak atau Oke, bagaimana gitu? kalau dua gereja yang ini, kalau dua gereja Hmm. yang yang sekarang aku mentor itu memang gerejanya minta aku secara langsung Oke. untuk di sana. Jadi memang aku jadi satu di Lampung, satu di Jakarta. Hmm. Tetapi setiap kali aku pelayanan itu ada anak-anak muda yang selalu aku deketin gitu. Jadi setiap kali habis pelayanan nih, aku selalu ajak mereka nongkrong. Yuk nongkrong Hmm. yuk, nongkrong yuk. Ya, buat aku percaya itu Yesus lakukan kan sama murid-muridnya. Hobinya makan Hmm. kan? Iya Yesus sih. hobinya nongkrong sama murid-muridnya dong. Nah, itu saya Iya selalu sih. kerjakan dan dari situ saya bisa sharing. Karena buat aku, khotbah terbaik bukan waktu aku lagi di mimbar. Sharing terbaik bukan waktu aku lagi konser. Tetapi sharing terbaik adalah waktu aku lagi nongkrong sama teman-teman itu. Dan mereka nggak malu-malu untuk tanya banyak hal sama aku. Disitulah mentoring terjadi. Tanya nomor handphone, terus telepon-teleponan, saling mendoakan, bikin grup, dan di situ kita bisa saling kontak-kontak sampai akhirnya bisa terjadi yang namanya pemuritan. Aku pernah mentoring satu gereja di daerah Kucing. Kucing itu di Sarawak, Malaysia. Iya, Sampai iya, iya. sekarang sampai sekarang itu gerejanya timnya tetap jalan walaupun aku udah jarang ke sana, tetapi gerejanya jadi di look up gara-gara gerejanya punya struktur pemuritan yang benar, jadi mulai dari pementoran yang sudah aku lakukan gitu. Jadi jangan pernah fokus atau stop sampai di diri kita kalau kita dipakai Tuhan, tapi siapin generasi berikutnya. Karena mungkin dari kita
kita belajar dari hal-hal yang kurang dari kita bisa impartasi sesuatu kepada mereka. Jadi biar mereka belajar, ini kesalahan yang gue lakuin dulu. Pemimpin yang baik itu tidak pernah malu loh, memberitahukan kesalahannya apa, memberitahukan kelemahannya apa, supaya orang yang dimentor itu tidak melakukan kesalahan yang sama yang pemimpinnya lakukan. Supaya mereka jauh lebih baik lagi. Mimpinya kita kan kalau kita jadi pemimpin begitu, supaya mereka bisa jadi orang yang jauh lebih baik, dipakai Tuhan, bahkan yang lebih gokil daripada kita pelayanannya. Kurang lebih kayak begitu sih, bro. Wow. Melakukan semua itu, pernah rasa capek nggak, Kak? Ini pertanyaan keren banget sih. Capek waktu aku masih single ya, nggak ada rasa capek tuh, ya kan? Nggak ada Nah, rasa capek. Nah sekarang rasa capeknya cuma satu, bro. Rasa capeknya karena aku sudah punya anak, ya, anakku 2. Rasa capeknya gara-gara gini, aku nggak mau golden age-nya anak aku tuh hilang gara-gara aku keseringan pelayanan. Gitu. Buat aku gini, pelayan yang baik bukanlah pelayan yang jago di luar. Pelayan yang baik adalah pelayan yang pertama kali memberi dampak di keluarganya. Karena percuma lo hebat di luar, tetapi keluarga lo nggak ngerasain apapun dari pelayanan lo. Buat aku lebih baik keluarga aku pertama kali merasakan dampak pelayananku, baru aku keluar. Karena waktu hal yang kecil aja berdampak di rumah, yang kita kerjakan di luar, itu pasti juga berdampak. Gitu. wow, luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir deh, Kak. Kerinduan Oke. terbesar seorang Kak Martin apa sih, Kak? Buat mungkin generasi atau mungkin buat pelayanan, apapun itulah, Kak. Oke. Kerinduan aku terbesar tuh inilah ya, jadi generasi yang jangan hanya nurut tapi kritis. Gitu loh. Kenapa? Karena orang-orang yang cuma nurut itu kalau kitanya dapat mentor yang salah atau pemimpin yang salah, kita pun juga bisa salah. Makanya jadi orang yang kritis juga dengan apa yang sedang dipelajari. Makanya kita perlu punya hubungan yang intim sama Tuhan juga, gitu. Jangan pernah ngarepin dari satu orang doang, jangan pernah ngarepin dari leader doang, dari pemimpin doang, tetapi kita juga harus bangun hubungan sama Tuhan. Kerinduan aku yang paling penting adalah bagaimana Martinnya sekarang bisa ngurusin di belakang panggung aja, nyiapin generasi berikutnya, biar generasi yang baru itu yang muncul dan mereka bisa jadi jadi warna yang baru. Karena kalau generasi yang baru keluar kan energinya jauh lebih banyak ya. Kayak aku bandingin aku yang dulu sama aku yang sekarang udah jauh beda. Dulu aku mulai pelayanan itu umurnya masih 20-an. Sekarang umur aku udah 40 tahun. Tahun ini aku masuk 16 tahun nih pelayanan di dunia musik Wow, rohani. Makanya wow. bayangin 16 tahun melakukan itu terus dibarengin sama orang yang mulai baru kan energinya beda. Yes, Nah, itu tapi betul. tapi energinya juga mesti di-maintain nih. Jangan sampai Hmm. energinya jadi energi yang salah. Terus jadi energinya jangan jadi energi yang kebablasan gitu. Aku pernah Hmm. suatu ketika diundang sama Yemima di Hmm. podcastnya dia gitu. Kita ngomongin Ya, soal ya. kebebasan. Hmm. Kebebasan yang kebablasan itu bukan kebebasan namanya. Kebebasan itu harus ada koridornya gitu loh. Kalau Yes. terlalu bebas, ya kita nggak bakal kemana-mana. Contohnya itu dia. Hmm. Waktu Tuhan menciptakan Hmm. Adam dan Hawa aja, Tuhan kasih kebebasan, tetapi kebebasan yang terkontrol. Makanya dia kasih satu Hmm. buah yang nggak boleh dimakan. Gak Bebas boleh. loh, tapi nggak boleh Bebas dimakan. ya. Iya, makanya kebebasan itu kalau terlalu blast begitu, itu bukan bebas namanya. Kemerdekaan itu atau kebebasan itu harusnya terkontrol. Karena orang-orang yang terkontrol itu akan lebih mudah menjalankan segala sesuatu dengan lebih baik. Makanya kerinduan aku buat generasi berikutnya, jadi generasi yang kritis, yang selalu on fire, radikal, tetapi tetap jangan lupa, jangan hanya pelayanan aja, tetapi juga harus seimbang dengan keluarga. Karena living in balance itu penting banget antara keluarga dan juga pelayanan. Kalau lebih kayak begitu. Wow, 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 luar biasa sekali Kak. Bener-bener aku atas nama pribadi dan semua teman-teman yang nonton malam hari ini, aku bener-bener ngucapin banyak sekali terima kasih Kak untuk semua Thank you. sharingnya, semua kesaksiannya sangat-sangat memberkati. Siap. Aku pribadi banyak belajar ya malam hari ini, kembali diingatkan, dan aku yakin teman-teman semua juga kembali diingatkan. Mungkin sebelum kita doa bersama ya tutup live malam hari ini, aku cuma mau rangkum sedikit aja pembicaraan Boleh. kita, 3 poin Boleh. aja untuk kita semua malam hari ini. Yang pertama, rumah kita harus menjadi surga kita. Tempat kita berdiam itulah yang harus menjadi surga kita, bukan That's tempat right. di luar sana, tapi
tempat tinggal kita, keluarga kita itu yang harus menjadi tempat yang nyaman dan aman, yang membuat kita betah tinggal di sana, bukan di dunia luar sana, karena di dunia luar tidak aman. Dan yang kedua adalah kita harus selalu belajar bahwa di dalam namanya pendedikasian kepada Tuhan ada yang namanya proses pembentukan yang tidak akan pernah berakhir sampai kita mendapatkan, sampai kita menjadi sampai kita terbentuk sampai yang namanya satu tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sampai kita sampai ke tujuan itu, kita nggak akan pernah berhenti yang namanya diproses dan dibentuk, karena itu tujuan dan goalnya Tuhan dari seluruh pendedikasian kita di dalam Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, jadi generasi yang kritis, bukan kritisi orang-orang di sekitar kita, tetapi kritis akan keadaan dunia dan keadaan yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan, yang boleh dan yang tidak boleh untuk kita hidupi. Karena kalau kita jadi kritisi orang-orang di sekitar kita yang ada, kita bukan jadi dampak, bukan jadi berkat, tapi kita malah dibenci sama semua orang. Jadi kalau kita mau kritis, kita kritis sama apa yang harus kita hidupi dan apa yang tidak boleh kita hidupi. Dan yang gak kalah penting juga, belajar untuk mencari komunitas di mana kita tidak hanya diterima, tetapi kita juga bisa dibentuk, kita juga bisa ditegur, kita juga bisa dinasihatin sehingga ada pertumbuhan. Jangan yang serba diterima aja, tetapi gak ada pertumbuhan juga dari kita. Karena selama hidup harus selalu naik level dan harus selalu bertumbuh. Layaknya sebuah selalu bertumbuh. Itu aja rangkuman dari aku. Mari kita satukan hatinya, kita berdoa. Dan juga kita berdoa bagi Kak Martin yang sudah jadi berkat buat kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk live malam hari ini. Kami percaya nggak ada yang kebetulan Tuhan. Di mana Engkau mengirim hamba-Mu Tuhan, Kak Martin Tuhan, yang sudah menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati pelayanannya Tuhan. Baik itu dalam mentoringnya Bapak, baik itu dalam pelayanannya, dalam penulisan lagu, dan apapun itu Tuhan. Kami minta Engkau terus memimpin dia Tuhan, menyertai dia Tuhan, menuntun dia Tuhan, dan memberitahukannya kepadanya Tuhan, jalan-jalan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, hikmat-hikmat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau memampukan dia selalu Tuhan, Engkau menopang dia selalu Tuhan. Jangan sampai dia goyah Tuhan, biarlah Engkau terus meneguhkan dia Tuhan, dan di dalam mentoringnya Bapak, Kau kuatkan dia Bapak, di dalam mengajar Tuhan, di dalam membimbing Tuhan, generasi-generasi berikutnya Bapak, worshiper berikutnya Tuhan, agar terbentuk Tuhan, agar terjadi Tuhan. Worshiper yang mencintai Engkau Bapak, worshiper yang melayani tidak hanya sebatas dari skillnya mereka Tuhan, tetapi dengan karakter mereka yang benar, juga dengan kehidupan mereka yang benar Bapak. Kau terus kuatkan Kak Martin Tuhan, Kau terus topang kehidupannya Bapak, Kau terus pimpin dia Tuhan, dan Kau terus urapi dia dengan pengurapan yang baru setiap harinya Bapak. Kau juga berkati keluarganya Tuhan, istrinya, anaknya, Kau berkati selalu Tuhan. Biarlah senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu, perlindungan-Mu, dan selalu ada di dalam hadirat-Mu Bapak. Semua yang menjadi kebutuhan mereka Engkau yang cukupkan, Engkau yang sediakan, Engkau yang bukakan lagi Tuhan pintu-pintu baru Tuhan, agar melalui pelayanannya Tuhan ada lebih banyak bangsa, lebih banyak orang Tuhan yang dapat merasakan pujian penyembahan yang benar Tuhan, yang dapat dipimpin Tuhan, worshiper-worshipernya Tuhan, untuk mempunyai karakter dan attitude yang benar Tuhan, bersama juga dengan skill yang benar Bapak. Kau berkati kehidupannya Kak Martin dengan segala aspek kehidupannya Bapak. Kau juga berkati setiap teman-teman kami yang nonton malam hari ini Tuhan, maupun yang menyaksikannya nanti Bapak. Semua yang menjadi kerinduan hati mereka Kau yang tahu Bapak. Ajarlah kami Bapak untuk mendedikasikan hidup kami kepadamu Bapak, untuk mendedikasikan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk kami melalui proses demi proses, pembentukan demi pembentukan, tapi kami tahu Tuhan, jika Engkau yang menguatkan kami, jika Engkau yang memampukan kami, maka kami akan mampu Tuhan melewati setiap ujian, proses pembentukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mencapai satu destiny, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Seperti blueprint-Mu Tuhan bagi kehidupan setiap kami, untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terus kuatkan kami yang mulai letih Tuhan, terus hibur kami yang mulai rasa sedih Bapak, terus kuatkan kami Bapak. Biarlah kami hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mau
berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang 3 hari lagi Tuhan akan merayakan kemerdekaannya Bapa. Kami bersyukur pada di bangsa ini Tuhan, kami berdoa Engkau terus berkati bangsa kami, Kau berkati kepemimpinan di dalam bangsa kami Tuhan. Biarlah ada kepemimpinan yang selalu jujur Bapak, biarlah ada selalu kepemimpinan Tuhan yang terbuka Bapak. Tuhan, segala macam masalah yang sedang terjadi di bangsa kami minta campur tangan-Mu, kami minta pertolongan-Mu, kami minta anugerah-Mu agar nyata di bangsa kami Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan melalui Indonesia Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Melalui Indonesia Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Kau terus taruh bangsa kami di dalam hati-Mu Tuhan, dan di dalam tangan-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan bangsa kami, karena bangsa kami dan kami umat-Mu di bangsa ini selalu memerlukan Engkau. Terima kasih Bapak, kami telah selesai, tapi kami tahu Engkau tidak pernah selesai berkarya di dalam kehidupan kami. Terus berkarya, terus beracara, karena kami butuh Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Terima Amin. kasih banyak Kak. Tuhan Yesus memberkati Thank you. Kakak. Thank you so much Kak. Sama-sama. Thank you teman-teman. Berkati. Aku pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. God bless you. See you next weekend. God bless Bye-bye. you. Bye-bye.